Romo Clemens, kenapa ketika kita mulai dengan misa lingkungan di paroki ini, malah pertama kali terjadi di rumah yang besar kepada gereja, kalau dibangun di atas dasar Ekaristi. Kita awali perayaan Ekaristi Kudus ini dengan menyesali dan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Di luar, selamat malam. Aman ya? Oke, baik. Malam ini kita melakukan sesuatu yang baru, kita akan berkatekese kontekstual ya. Jadi setiap kita berhak bertanya. Jadi judul segmennya adalah Umat Bertanya, Romo Menjawab gitu ya. Siap? Boleh bertanya apa saja tentang hal keberimanan. Mungkin selama ini ada yang mengganjal, atau ada yang mau ditanyakan, atau ada yang perlu klarifikasi, boleh ya. Atau ada protes-protes Boleh. soal hidup gereja, silahkan disampaikan ya. Baik, langsung saja. Saya mulai ya. Langsung Romo ya? Langsung. Oke. Baik, saya buka Termin pertama. termin pertama. Untuk 3 orang penanya, apakah ada? Oh ya, 1, ada lagi? 2, 3. Oh ya, oke. Dari Pak siapa namanya? Pak Sipri ya. Oh ya, Oh ya, kesini aja deh. ambil. Biar lihat, Ambil orang. biar kelihatan ya. Mari Pak Sipri. Baik, selamat malam Romo, Frater dan Bapak Jus dan lingkungan Swete. Yang perlu saya tanyakan kaitan dengan misa pemberkatan anak. Yang di gereja kita kan 3 kali misa, yaitu sore, pagi, dan minggu sore. Apakah 3 kali misa ini untuk pemberkatan anak itu cuma hari minggu saja, apa 3 kali misa itu tetap dilaksanakan? Hanya itu aja yang perlu saya berkata. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak. Pak siapa tadi? Pak Sipri ya. Oke. Romo, di Gereja Mataram kan ada 3 kali misa, Romo. Apakah berkat itu hanya dilangsungkan di hari Minggu saja atau tiap misa ada, Romo? Ya. Silakan, Romo. Lanjut dulu. Oh ya, oke, lanjut Sampai dulu. 3. Tadi apa nggak teman ya? Mari Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam. Pertama-tama mungkin ini jawaban kerinduan kami untuk misa lingkungan yang sudah lama kita nantikan, dan syukur terima kasih kepada Ketua Lingkungan yang telah memprogramkan misa lingkungan. Karena memang Romo mungkin nanti dijelaskan dari sosial, kalau dari religius apa sih pentingnya misa lingkungan. Karena kalau menurut kami dengan adanya misa lingkungan, kami saling bertemu dengan warga lingkungan ini yang lama sekali tidak pernah bertemu. Dan malam ini pun seperti Pak Sitianggang ini hampir tumben saya ketemu malam ini gitu, kalau ada misa lingkungan. Jadi harapan kami mungkin nanti tolong juga dijelaskan secara sosial gitu. Selanjutnya kaitan dengan kami diawali dalam rumah tangga di Romo Kaleban, dari keluarga, KBG, langsung lingkungan dalam. Maksud saya gini Romo, kalau di dalam KBG tentunya kami apakah boleh kita berdoa di KBG lain, karena di KBG itu tidak ada jadwal doa misalnya seperti itu, sehingga kita bisa doa di lingkungan yang sebelah. Karena banyak kemarin terjadi di beberapa di Karang Taruna itu malah lingkungannya ada di Labu Api kan gitu, ternyata bisa gitu kan gitu. Karena apa? Karena tentunya kami harapkan supaya dalam KBG itu juga gini Romo, mungkin yang perlu kami tanyakan, kadang-kadang ada beberapa di dalam KBG harusnya ada musyawarah dalam rangka untuk mengambil keputusan. Apakah di KBG itu ada hak prerogatif sehingga yang menentukan ketua KBG kan gitu. Tentunya apakah dia ketua KBG mendengar umat yang menyampaikan gitu, untuk mungkin tentunya dalam program-program. Demikian Romo, terima kasih. Ya, baik. Oh, lanjut ya. Terima kasih brother. Selamat malam semua. Saya langsung aja brother. Yang ingin saya tanyakan berkenan dengan tadi khotbah dari Romo Eman tentang kitab suci tadi. Bacaan pertama dan kedua itu
kenapa disebut demikianlah sabda Tuhan. Nah, terus yang Injilnya tuh beda kan. Nah, dan yang bacaan pertama dan kedua tuh kenapa kita tidak memberi tanda salib di dahi, di mulut dan di dada itu? Karena menurut saya dengan adanya tanda itu seperti saya alami ya, seperti itu benar-benar masuk gitu loh. Beda sama dengan bacaan pertama dan keduanya itu. Nah, itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Sudah ada 3 pertanyaan, ada tentang kebijakan pastoral, ada tentang liturgi praktis, dan juga ada pandangan sosial ya. Baik Romo. Ya. Cek. Mana dia? On. Cek. Oke. Silakan Romo. Nanti Romo Cece juga saya tambahkan ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih banyak untuk beberapa pertanyaan itu. Pertama, dari yang terakhir dulu ya. Yang terakhir tadi itu karena menyangkut liturgi, itu pertanyaan yang memang baik untuk kita sadari dan perlu kita hayati. Kenapa bacaan 1-2 itu seruannya beda dan jawabannya beda dengan Injil? Kalau kita baca bacaan 1-2 kan terakhirnya demikianlah sabda Tuhan, kita jawab syukur kepada Allah. Sedangkan bacaan Injil demikianlah Injil Tuhan, sudah diubah ke liturgi baru ke demikianlah sabda Tuhan, dijawab terpujilah Kristus. Oke. Injil itu khusus bicara tentang apa yang dibicarakan oleh Yesus. Isinya tentang Yesus dan apapun yang dilakukan oleh Yesus, dari yang ditulis oleh 3 orang penginjil. Kalau Matius, Markus, Lukas itu namanya sinoptik. Yohanes itu apa namanya, Father? Romo Cici, apa itu Injil Yohanes? Ya, Yohanes itu khusus dia tidak termasuk dalam sinoptik karena begini. Yang menulis Injil Yohanes itu orang yang sangat dekat dengan Yesus. Dan disinyalir dia itu orang yang pintar. Maka tulisan Yohanes itu agak susah dimengerti. Coba kamu baca Injil Yohanes, mulai pertama siapa bahasanya? Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, firman. Susah kita mengerti kan? Jadi ini Injil untuk orang yang tingkat pengetahuan dan kecerdasannya tinggi, susah dimengerti oleh orang-orang biasa. Nah, untuk gereja Katolik, untuk mengerti dan memahami isi dan maksud dari kitab suci, khususnya Injil, itu ada ilmunya, namanya homiletik dan eksegese. Homiletik itu ilmu tentang khotbah, eksegese itu ilmu tentang menafsir apa yang ditulis dalam kitab suci. Kenapa kemudian gereja Katolik tidak sama dengan gereja lain? Kalau teman-teman gereja lain, maaf saja, mereka baca lurus dan tidak memahami apa maksudnya. Kalau gereja Katolik itu untuk mengerti sebuah bahasa kitab suci atau bahasa Yesus, perlu dipelajari dulu. Siapa yang omong, konteksnya apa? Contoh, ketika Yesus bicara, celakalah kamu, lalu Yesus itu bombardir meja dan tempat jualan di Bait Allah, maka kita tidak bisa mengerti begini. Yesus sedang marah sekali, dan mengapa sih Yesus mengajarkan cinta kasih kalau dalam kenyataan begitu sikapnya? Kan gitu tuh. Ajar cinta kasih tapi marah-marah. Nah, di situ yang perlu untuk menafsir itu gini. Yesus itu bicara siapa pendengarnya? Konteksnya itu apa? Konteksnya waktu itu kan pendengarnya kan orang-orang yang salah memanfaatkan Bait Allah. Konteksnya Bait Allah yang menjadi tempat suci bukan dijadikan tempat doa tapi tempat bisnis. Makanya kenapa saya tidak suka kamu bisnis banyak di gereja itu. Yesus saja pernah marah. Jadi kalau Romo itu marah karena kamu salah manfaatkan gereja, bukan untuk tempat berdoa tapi lebih banyak kamu cari uang, salah tempatnya. Dan Yesus sedang marah itu bukan tempat berbisnis di gereja, tempat untuk orang disucikan. Maka ke gereja paling penting doa, menyucikan diri. Ya kalau ada cari dana bolehlah, tapi doa dulu toh. Jangan
ke gereja hanya untuk pergi jualan. Misalnya tidak tenang karena pikir jualan. Wah, itu tidak boleh. Karena kadang-kadang begitu, dia ke gereja hanya untuk jualan. Ya, otomatis dia tidak pernah berpikir tentang pengurusan diri. Yang dia pikir, laku nggak ini jualan nanti habis gereja ini. Itu sampingan dan tambahan. Mempermudah orang yang belum sarapan dari rumah kan. Kemudian konteksnya itu bait Allah salah dimanfaatkan. Jadi pantas kalau Yesus marah. Kenapa? Yesus itu mau supaya bait Allah itu menjadi tempat suci. Kenapa kemudian di situ juga Yesus bilang bukan hanya marah, tapi dia punya kata-kata, cinta akan rumahmu menghanguskan daku. Itu. Jadi gereja Katolik itu tidak sembarang mengkhotbahkan apa yang tertulis di kitab suci. Makanya gereja Katolik itu bahkan frater pun belum bisa khotbah. Nanti besok-besok kalau frater khotbah dimandatkan oleh Romo. Kenapa? Menjadi pengkhotbah tidak hanya sekedar baca kitab suci, sharing pengalaman atau omong-omong gitu. Tapi harus belajar ilmu homiletik dan eksegese itu. Nah, kita kembali ke Injil itu isinya tentang Yesus semua. Kalau Matius, Markus, Lukas itu lebih sederhana untuk mengerti karena ditulis untuk kelompok yang tingkat pendidikannya menengah ke bawah. Tapi kemudian saya berpikir begini sih, banyak juga di gereja yang umatnya tingkat menengah ke atas berpendidikan kan, tapi belum tentu juga mereka mengerti kitab suci kan. Kenapa? Tidak pernah baca kitab suci juga. Sekolah tinggi, pengetahuan luas, tapi kitab suci tidak tahu. Jadi itulah kenapa dalam Injil formulasinya beda. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus, karena Injil fokus bicara tentang Yesus. Sedangkan bacaan pertama dan kedua itu diambil dari kitab Perjanjian Lama dan surat-surat selain Injil dalam Perjanjian Baru. Dan isinya tentang karya-karya Allah pada umumnya. Itulah kenapa dia cukup dengan demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Tidak ada sebut Yesusnya ya. Itu tentang formulasi dalam bacaan. Kemudian kenapa bacaan 1-2 tidak mulai dengan begini? Nah itu juga penting itu. Kenapa tunggu Injil? Ya, jawabannya hampir sama. Karena ketika kita mendengar Injil, kita sedang mendengar Yesus yang berbicara. Kenapa Injil harus selalu dibacakan oleh imam? Karena imam adalah simbol kehadiran Kristus dalam misa. Dan mengapa pakai buat tanda gini? Supaya hati, pikiran kita dibuka, mulut kita dibuka, hati kita dibuka. Bapak Ibu kalau masih ingat, waktu dipermandikan bayi, kan ada ritus di mana imam itu membuka telinga dan mulut anak-anak dengan kata Efata, ya. Semoga Tuhan membuka mulut dan telinga anak ini untuk setia mendengarkan sabda Allah. Jadi ada pegang-pegang mulut, ada pegang-pegang telinga. Supaya telinga itu dipakai mendengarkan sabda. Dalam kenyataannya, telinga lebih banyak dipakai untuk dengar gosip, bukan sabda. Mulut dipakai banyak untuk gosip, mewartakan orang lain, bukan sabda Allah. Maka waktu itu kita diminta pikiran kita fokus dulu pada Yesus yang berbicara dalam Injil, dan kita mohon Tuhan buka mulut kita supaya Yesus itu betul menjadi sabda yang masuk di dalam pribadi kita, yang dalam referen tadi bahasanya apa? Sabdamu adalah roh dan kehidupan. Supaya bacaan itu menjiwai kita, menghidupkan kita. Banyak kamu tidak dijiwai oleh kitab suci karena ke gereja kan hanya formalitas saja toh. Yang penting hadir, absen gitu. Jadi coba mulai sekarang pelan-pelan. Ketika kamu buat seperti ini, nah, kamu perhatikan kalau Injil lain lagi, imam. Imam itu sebelum dia buat begini dulu di kitab suci. Supaya itu kan sabda Allah, Yesus. Yesus juga masuk di kepalanya imam, masuk di mulutnya imam, masuk di hatinya imam. Sehingga ketika kita berkhotbah, bukan lagi kita, tapi Yesus yang berbicara dalam diri kita. Orang yang tidak membuka hati dan telinga mendengar sabda dan khotbah, pasti banyak protes setelah dengar khotbah kan? Nah, sekarang pikir sudah, saya banyak protes nggak selama ini? Kalau kamu suka protes, berarti kamu bohong buat begini waktu dengar bacaan. Tuh. Kenapa tidak pas bacaan lain? Ya, itu karena dia informasi umum tentang Tuhan. Kalau Injil fokus pada Yesus, kira-kira begitu. Yang kedua tadi apa ya? Oh, saya ada catat. Ada yang tentang
ini Romo, praktek liturgi Oke. pertama. Jadi doa dan kegiatan rohani di KBG ini tadi ya. Ya, betul. Apakah ketika sebuah keluarga itu masuk di KBG dan lingkungan lain, katakanlah di sebelah ini ada umat yang masuk di lingkungan Cakra misalnya ya, bolehkah dia ikut doa ketika seperti sekarang ada misa di sini? Nah, disitulah yang dimaksudkan dengan hidup beriman dan hidup menggereja. Doa itu tentang hidup beriman. Di mana saja boleh dilakukan. Yang penting membuatmu semakin beriman dan mengekspresikan iman. Maka jawabannya, kalaupun beda lingkungan dan KBG, ketika ada doa dan misa, ikut saja, tidak dilarang. Tapi KBG dan lingkungan itu untuk hidup menggereja. Makanya tadi sempat saya singgung, perhatikan antara hidup beriman dan hidup menggereja. Hidup beriman itu sangat pribadi. Yesus bilang apa? Imanmu lah yang menyelamatkanmu. Belum tentu gerejamu. Apalagi kalau gereja kayak kita hanya untuk pergi gosip-gosip saja, bagaimana menyelamatkan? Kalau bicara yang materi-materi dan duniawi, bagaimana menyelamatkan? Kita itu orang Katolik tapi imannya parah. Tadi di jalan juga kita sempat ngobrol sama Pak II, karena kenapa orang gampang goyah untuk menjadi orang Katolik? Satu, karena tidak punya pengetahuan, hanya beriman saja. Yang kedua, karena tidak punya pengetahuan iman, orang serang satu kali, tidak bisa jawab, lalu lemah imannya. Nah, kata kisah seperti ini bermaksud untuk kita diperdalam iman kita, supaya menjadi orang Katolik, karena kita tahu ajaran iman. Semakin kita tahu ajaran iman Katolik, pasti semakin kita menyayangi gereja Katolik, karena hukumnya sama. Disayang, dikenal maka disayang, tak dikenal maka tak disayang. Banyak orang yang hanya menjadi anggota gereja dan tidak sayang gereja Katolik karena dia belum kenal baik gereja Katolik. Tapi untuk mengenal baik juga ajaran iman Katolik, Bapak Ibu, tidak bisa dengan satu kali katekesi. Kami itu pastor belajarnya berbelasan tahun. Saya, frater kasih mati aja itu, biar tidak. Nah, itu saya itu 13 tahun di seminari, tapi belum pernah paham betul kenapa. Setiap hari kita misa, tidak paham. Tapi baru sekitar imam belasan tahun, makin saya paham apa sih inti dari misa. Sehingga saya itu menyayangi misa. Baru saya sayang misanya setelah saya paham dan kenal baik. Itu juga bertahun-tahun. Apalagi Bapak Ibu yang mungkin hari Minggu kalau pas ada waktu dia pergi misa. Bagaimana kenal baik gereja Katolik? Tadi saya ngobrol sama Joni juga di gereja. Kita itu Katoliknya tempel-tempel saja. Baru sekali ikut misa dan ikut seminar, kita rasa kita tahu semua gereja Katolik. Sehingga kami yang belajar bertahun-tahun juga bisa kalah dengan umat tentang pengetahuan iman dan hidup menggereja. Karena ada juga umat yang begitu toh, dia merasa dia lebih tahu dari pastor lagi tentang hidup menggereja. Kapan dia sekolah ya? Sehingga di medsos juga komentar paling banyak, di belakang-belakang omong paling banyak tentang hidup beriman dan menggereja. Padahal tidak pernah belajar. Kita yang belajar lama-lama nih, frater sudah setengah belajarnya frater ya. Tapi di Mataram ada yang merasa lebih pintar dari frater lagi tentang hidup beriman, pengetahuan beriman dan menggereja. Ada tuh, sehingga mereka bisa menilai frater begini begitu. Itu karena tidak tahu, tidak punya iman. Orang semakin dia tahu dan kenal, semakin dia tidak mau omong banyak, karena dia sudah paham, karena dia kenal. Orang yang banyak omong itu kan istilahnya gini, tong kosong nyaring bunyinya. Karena tidak ada isinya, makanya dia omong paling banyak. Coba kamu cek, kamu punya teman-teman yang paling banyak omong tentang gereja, pasti kosong isinya itu. Hanya omong doang. Kalau kita rapat, yang omong besar tuh jangan percaya. Nanti kalau pas prakteknya tidak muncul tuh. Biasanya begitu. Yang omong besar, paling besar omong dan gagasannya paling banyak, itu nanti coba cek. Belum tentu di KBG dia datang, di lingkungan dia datang, tapi omong paling besar dan paling banyak. Yang tidak banyak omong seperti Pak Yosef mereka, Pak II mereka, siapa ibu mereka itu. Itu sudah tantangannya. Yang tidak banyak omong karena dia paham. Saya tadi bilang begini ke Joni. Saya kalau opa-oma kayak mereka ini yang omong, saya rasa mereka itu Tuhan Allah yang omong karena tidak punya kepentingan. Saya harus dengar. Berarti itu benar. Atau kalau yang omong tuh rajin ikut misa karena roh bekerja di dalam diri mereka. Bisa jadi itu bisikan roh. Tapi yang omong nih ke gereja hari Minggu aja tidak jelas, apalagi misa harian. Tapi kok dia sok tahu gitu, sok atur. Roh dari mana dia punya? Itu kan iblis itu.
Tidak ada Roh Kudus tapi sok atur, sok tahu. Orang kan kalau falsafah padi itu semakin berisi semakin merunduk. Orang makin berisi imannya, dia pasti lebih tenang dan rendah hati. Kalau bahasa kita di sana huku haka. Kalau tidak ada isi imannya, dia huku haka gitu. Pokoknya liar lah. Terus, itu tadi jawabannya ya. Walaupun kamu punya KBG berbeda, lingkungan berbeda, tapi kalau di tetangga rumah itu ada doa atau misa dan tidak sempat ke KBG-mu, ikut saja. Tidak dilarang, tidak bermasalah. Karena itu tentang hidup beriman. KBG itu membantu, mengkoordinir, dan memfasilitasi hidup menggereja. Misalnya, kalau kita mati, ya harus lewat KBG dan lingkungan. Kalau kita mau baptis, administrasinya harus lewat KBG dan lingkungan. Gitu. Membantu untuk mempermudah hidup menggereja. Karena hidup menggereja itu lebih pada komunitas. Hidup beriman itu tentang hal rohani. Kenapa waktu pleno juga saya berikan penjelasan, Gereja Katolik itu bagus dia. Ada BPI untuk bina iman. Ada BPU untuk mendidik umat. Nah, kayak gini kan kita mendidik umat ini. Bukan hanya iman, tapi umat yang dididik. Jangan berpikir semua orang beriman itu terdidik jadi umat. Tidak. Ada juga umat yang tidak terdidik tapi beriman. Tapi orang Katolik harus beriman berdasarkan pendidikan dan pengetahuan. Supaya kita percaya karena masuk di otak. Jangan tidak masuk di otak, itu membeu namanya. Dan harus ada pengetahuannya. Kenapa saya mau berdoa? Karena saya tahu dengan cara itu saya makin diperkuat iman saya. Kenapa ikut misa? Karena misa itu proses pengudusan diri saya. Itu harus kita tahu seperti khotbah tadi. Mengapa ikut misa? Bukan untuk absen, tapi saya mau menguduskan diri saya karena saya berdosa. Itu, kalau itu motivasinya, siapa yang sudah kudus di dunia ini? Siapa yang tidak berdosa? Semua berdosa. Maka misa itu kesempatan untuk kita dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Apa pertama tadi? Dan berkat Romo. Apakah berkat tadi? Oh ya, oke. Ya, itu kita coba kemarin dengan mulai di hari Minggu karena kebanyakan, karena dulu kita kan kalau bisa hari Minggu pagi ada sekolah Minggu. Tapi hari Sabtu sore dan Minggu sore kan tidak ada sekolah Minggu. Sehingga sebenarnya berkat anak bukan hanya untuk Minggu pagi. Minggu sore, Sabtu sore tetap diberkatin. Jadi Romo juga mereka tahu nanti kita sudah biasa di paroki lain juga ya Romo ya. Hanya di sini saja yang agak ini. Kalau kamu ke Denpasar ke tempat lain itu selalu ada berkat anak-anak. Makanya coba studi tiru sedikit jadi umat Katolik. Kadang-kadang kita merasa kita paling hebat padahal masih dalam kata dalam tempurung kan. Coba cek ke paroki lain bagaimana mereka punya hidup menggereja. Kita ini sudah terbang dari paroki ke paroki, apalagi maaf saja Romo Cece sudah berapa paroki pernah pegang. Saya sendiri juga sudah berapa paroki, tapi pergi dari paroki ke paroki waktu kita prasinode. Jadi kebiasaan di situ kita sudah tahu. Makanya ketika lihat kamu punya yang lain misa, orang tua misa, kamu sekolah minggu, bagaimana tabrak antara misa dan sekolah minggu nih? Nah, itu penjelasannya tadi. Misa nomor 1. Soal anak-anak punya pengetahuan itu urusan berikut. Coba masukkan dulu Roh Kudus di dalam diri mereka melalui misa. Allah bisa karena biasa. Kalau terbiasa anak kita ikut misa, mereka akan sangat mencintai misa dan gereja Katolik. Tidak perlu diajarkan juga tidak apa-apa. Coba nanti kamu tanya orang tua dan anak-anak. Saya perhatikan sudah berapa bulan di sini, anak-anak yang sama jadi mesdinar. Dan mereka merasa sangat tidak nyaman kalau tidak sempat mesdinar di 1 minggu, kalau mereka tahu itu adalah jadwal mereka. Terus anak-anak orang tua lain ada rasa itu enggak? Tidak ada, karena apa? Tidak dibiasakan. Sama juga dengan orang-orang yang sering ikut misa harian. Mereka rasa hambar kalau tidak ada misa harian, karena mereka sudah terbiasa untuk ikut misa. Orang yang tidak pernah ikut misa harian, pasti rasa itu biasa-biasa saja. Bahkan rasa luar biasa kalau tidak misa, toh? Ini kan soal kebiasaan. Kami para Romo juga begitu. Saya selama di sini terbiasa dengan ibadat siang hari Senin dan Kamis. Rasanya macam ada yang hilang kalau tidak sempat ibadat siang sama-sama itu, kecuali kalau pergi. Jadi kebiasaan akan membuat kita jatuh cinta pada
apapun yang kita lakukan. Jadi orang mencintai misa harian karena biasa. Anak-anak mau jadi berdinar karena biasa. Saya perhatikan di beberapa tempat yang orang tua selalu bawa anaknya ke gereja dan misa harian. Itu kemudian anak-anak itu walaupun dia pergi praktek atau sekolah ke tempat lain, selalu dia cari itu misa harian di gereja. Karena kebiasaan, bukan karena pengetahuan. Jadi hidup beriman itu penghayatan hidup, bukan pengetahuan. Jadi hidup beriman itu penghayatan hidup, bukan pengetahuan. Jadi makin banyak kita hidupin, semakin kita terbiasa. Dan semakin banyak kita terlibat, semakin kita mencintai. Nanti kalau besok-besok kamu sudah terbiasa dengan misa lingkungan, lalu tiba-tiba tidak ada, pasti kamu rindu. Apalagi tadi ada yang sudah bilang, tidak pernah ketemu selama ini ya. Gara-gara misa lingkungan malam ini, bisa bertemu. Dan memang itu tujuannya, itu tujuan hidup menggerejanya. Tujuan berimannya dengan misa, kita paham. Misa itu proses pengudusan diri kita, supaya kita makin beriman, iman kita mantap. Dari segi hidup menggereja, kita bersekutu dan bertemu dengan saudara-saudara kita yang tidak bertemu. Karena definisi gereja adalah persekutuan umat Allah yang bersiarah menuju rumah Bapa. Persekutuan. Tadi mungkin dengan ini saya bisa pancing kamu untuk berpikir dan bertanya lebih. Kalau orang menikah, pribadinya itu ada karakter dan sifatnya. Gereja punya karakter apa? Apa? Oke. Mungkin di ajaran agak susah, karena menemukan karakter manusia saja susah. Tapi lebih pada sifat. Gereja Katolik itu punya sifat, yaitu apa? Tahu sifat gereja Katolik? Satu, kudus, Katolik, apostolik. Satu itu apa? Pemimpin kita cuma satu, yaitu Yesus Kristus yang terjelma dalam diri Paus. Makanya gereja Katolik itu susah sekali untuk dipecah-pecahkan. Biar ada orang protes, tidak akan bangun gereja baru. Karena kita simbolnya satu, pemimpin kita cuma satu. Dan yang paling penting jadi gereja Katolik itu satu. Waktu Yesus berdoa kepada para muridnya, nanti baca di Yohanes bab 16 itu, Yesus berdoa itu, Bapa, buatlah mereka bersatu seperti kita. Toh, gitu doa Yesus. Nah, ini yang berat, karena gereja Katolik itu selalu suka perpecahan. Kalau sudah tidak satu KBG, ya kamu-kamu, saya-saya, gitu kan? Padahal kita itu, kenapa kemudian dalam liturgi, simbol kesatuan itu ditunjukkan dengan kita itu terima hosti yang satu yang dipecah-pecahkan. Jadi satu saja sumbernya, tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Kita makan dari satu tubuh Kristus itu. Dalam kenyataannya kita sudah terima tubuh Kristus yang sama. Keluar kita, kalau yang dengar khotbah hari Minggu kemarin, ada istilah circle, kelompok-kelompok dan lingkaran-lingkaran. Yang Om Yosef siapa temannya, keluar gereja dia kumpul sama temannya. Pak II siapa temannya, keluar gereja dia kumpul sama. Padahal kita baru saja mencicipi roti yang satu. Nah, kesatuan itu dinyatakan dengan unit terkecil dari gereja adalah keluarga, lalu KBG, lalu lingkungan, lalu paroki, lalu keuskupan, baru gereja universal. Satu. Yang kedua, kudus. Nah, tadi dalam khotbah sudah jelas toh, kita jadi Katolik untuk kita dikuduskan dalam Ekaristi. Lalu yang ketiga, satu, kudus. Katolik artinya umum, universal. Kenapa gereja Katolik itu disatukan dalam gereja Roma? Itu kan simbol gereja universal. Jadi kita Katolik ini mau misa di mana saja sama saja seperti ini modelnya, hanya beda bahasa. Katolik. Di mana-mana orang doakan Paus toh, di dalam Dos Curagum. Satu. Apa? Katolik, universal. Dan gereja Katolik itu gereja yang paling terbuka terhadap budaya manapun dan agama manapun. Kita tidak pernah pilih kasih kan? Kita tidak pilih kasih. Mau orang siapa tidak ada bilang ini najis. Ya maaf, teman-teman lain masih juga bilang ini kamu najis, kami sejak anak-anak Allah, kamu itu anak-anak tidak Allah. Kita tidak. Semua manusia itu gambar dan rupa Allah. Dan ajaran-ajaran gereja Katolik itu selalu universal. Coba lihat kita. Bicara cinta kasih itu kan universal ya.
Lalu yang terakhir, satu kudus Katolik Apostolik. Gereja kita itu didirikan dan dibangun di atas dasar para rasul. Yang tadi saya singgung dan Pak II bilang, di kisah para rasul kita melihat gaya hidup jemaat perdana. Mereka berkumpul untuk berdoa dan memecah-mecahkan roti bersama. Itulah gereja yang kita hidupkan. Bapak Ibu mengerti nggak kenapa di altar itu ada gambar para rasul? Dan kemarin waktu pleno saya suka kamu punya istilah di sini. Ada kerasulan ibu-ibu, ada kerasulan ini, ada kerasulan awam, ada kerasulan kita suci. Artinya apa? Kalau mau jadi rasul, nomor satu misa. Masa kau jadi rasul tidak ikut misa? Kenapa di DPP selalu bilang, kalau kamu mau rapat DPP, misa dulu. Kita merasul dulu, baru kita melayani. Jangan melayani tapi tidak pernah misa. Kau layani pakai roh apa? Kita juga rapat DPP. Kalau mau Roh Kudus berbicara, misa dulu. Supaya Roh Kudus kerja di otak kita. Apalagi begini-begini lagi tadi itu kan. Nah, sekarang ini kita banyak omong tidak jelas waktu rapat karena orang yang tidak ikut misa. Sembrono omongnya, ikut maunya saja. Tidak tahu roh apa yang pimpin dia. Tuh. Jadi selalu misa. Sekarang kita katekesi. Kita misa dulu. Biar Roh Kudus dulu ada di kepala kita, ada di hati kita. Baru kita omong tentang iman dan hidup gereja. Sekarang kan karena Roh Kudus sudah ada di kita ya, macam kita ya iya saja nih omong nih kan. Coba kalau tidak ada Roh Kudus tadi, salah itu. Itu dan waktu misa selalu kita berkumpul bersama para rasul di doa syukur agung, dan kudus itu selalu bersama para kudus, para rasul, segala macam disebut dalam misa. Mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan beberapa pertanyaan tadi. Kan 45 menit masih ada waktu. Sekarang Romo Cece bisa menambahkan. Saya lihat dia sudah mulai ngantuk tadi, biar sudah dia omong sudah. Baik, selamat malam semua. Ya, saya mulai dengan tadi yang ditanyakan tentang misa lingkungan KBG itu. Pertama-tama kita harus tahu bahwa KBG lingkungan itu dibuat untuk mempermudah pelayanan, ya. Jadi untuk mempermudah pelayanan. Ya. Dan saya waktu masih di Sumbawa saya sangat keras, ya. Orang yang tidak mau masuk KBG itu artinya orang yang tidak mau untuk dilayani oleh pastor. Sehingga pada saat meninggal, saya katakan dia masuk KBG mana. Kalau mereka bilang tidak masuk, saya katakan suruh bawa pulang ke kampungnya. Ya, ya karena dia tidak mau dilayani. Tetapi kita harus tahu, setiap orang yang ada di wilayah paroki itu, dia adalah umat paroki itu. Itu yang harus kita tahu. Yang berada di wilayah paroki itu dia adalah umat paroki itu, termasuk mereka yang datang bersiarat tiba-tiba misalnya meninggal, dia adalah umat paroki. Namanya diaspora itu. Jalan-jalan sementara saja. Tetapi kenapa kita tekankan supaya kita bisa bergabung dalam KBG dan lingkungan, supaya mempermudah untuk pelayanan pastoralnya. Lalu tadi ada yang katakan, bagaimana kalau di tempat itu ya dia masuk di KBG lain, apakah ada kegiatan di situ dia bisa ikut? Ya, tentu saja bisa. Saya selalu mengatakan, kalau kamu tidak mau bergabung ke KBG ini, tapi kalau ada kegiatan di sini, ya usahakan supaya undang. Ada kegiatan di keluargamu dan kamu berada di KBG lain, maka tetangga di situ harus diundang.
konsekuensinya. Ya, supaya jangan sampai orang lain mengatakan, kok dia ini apa ini tapi yang lainnya tidak datang. Ya. Jadi bahwa kalau ada kegiatan di keluargamu, lalu kalau kamu ada di KBG lain, maka ya orang di sekitar itu harus diundang. Kalau konsekuensi tidak mau bergabung dengan keluarga keluarga yang ada di situ. Dan kita di sini harus mengerti karena kita minoritas, sehingga ada yang misalnya masuk untuk akhirnya masuk ke sana. Ya, saya bilang ini kita bicara dari sinode ke sinode memang berat. Dan saya alami paling berat itu waktu kami live in di katedral. Ada satu lingkungan atau yang dia anggotanya hampir tersebar di seluruh Denpasar itu. Saya waktu itu tinggalnya mau ke di dekat ke Tuke di Dalu, kemudian kami pertemuannya di Sanur sana. Coba bayangkan, saya tinggalnya di Dalu dekat Tuke, pertemuan katekesenya di Sanur. Coba bayangkan, karena saya ya untuk lingkungan itu. Tapi ya mereka berusaha untuk menjalankan ya seperti itu. Tapi ya seperti saya katakan, dengan misa ini kita bisa berkumpul dan kita bisa saling mengenal. KBG yang sudah pernah saya turun, saya ingat, saya kalau turun itu saya tanya, KBG-mu berapa kakak? Saya tanya pada ketua KBG-nya. Lalu saya tanya juga ketua lingkungannya. Ya. Di lingkunganmu berapa KBG? Lalu berapa kakak? Ketua lingkungan harus tahu. Saya punya lingkungan ini ada sekian KBG dan ada sekian jiwa. Kemudian ketua KBG harus tahu saya punya KBG ini sekian kakak, harus tahu, dan sekian jiwa. Karena nanti harus disampaikan kepada ketua lingkungan. Supaya ya ketika ada anggota yang tidak ini, kita tahu bahwa oh ya, kami punya anggota KBG 1, dia tidak ada ya karena sakit kah atau karena apakah. Sehingga kita tahu. Kalau kita tidak pernah tahu, tiba-tiba misalnya dia ini, kita baru terkejut. Ya. Jadi KBG itu untuk lebih mempermudah dalam memperhatikan, saling memperhatikan. Karena lebih kecil. Kalau lingkungan itu sudah agak lebih luas sehingga susah, tapi lewat KBG itu lebih mudah untuk saling memperhatikan. Ya. Jadi nanti ya nilai rohaninya yang ya lewat doa apa atau misa itu. Ya, tetapi bahwa secara sosialnya saat kita saling memperhatikan melalui komunitas. Basis itu dan juga lingkungan itu kita saling itu nilai sosialnya, kita saling memperhatikan ya. Karena itu penting sekali ya. Kemudian ya yang berikut tentang berkat itu memang ini juga berkaitan dengan
anak-anak, ya pembina-pembina sekami, pembina. Jadi juga dengan orang tua ingat untuk mengadakan berkat, tapi mengharapkan anak bisa dulu supaya ada pembinaan itu tersendiri, dan itu membutuhkan pengorbanan dari ya para pembina sekami dan juga keluarga. Kalau kemudian diharapkan seperti itu, maka keluarga wajib untuk membawa anak-anaknya pada saat pembinaan itu. Dan tentu saja ya sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh para pembina sekami. Tetapi bahwa yang seharusnya saat misa anak-anak harus misa dulu. Karena di beberapa tempat termasuk dulu di Sumbawa juga, anak-anak tinggal berkat baru masuk. Tapi rasanya tidak mengena, akhirnya kita rombak. Ya. Jadi semua ikut misa. Nanti pembinaan para pembina mencari waktunya. Dan tentu dengan orang tua ini membutuhkan pengorbanan. Ya. Jadi itu tidak mudah, ya. Tapi untuk berkat, bahwa setiap kali misa itu ada berkat oleh imam, ya. Jadi itu saya tambahan saya. Oke, Frater, lanjutkan. Kalau ada yang penting dan mendesak, tidak lama ya, 10 menit saja boleh 2 atau 3 orang menanya. Oke, baik. Termin terakhir ya, satu pertanyaan saja. Karena ini juga sudah lewat jam ya. Nanti masih ada katekesi kali berikut. Ya. Kalau nanti ada pertanyaan kami simpan, kami akan jawab nanti di podcast ya. Bisa nanti ya. Silahkan Pak Yos. Terima kasih Frater Romo. Saya hanya mau bertanya seperti yang jawabannya Romo tadi. Pertanyaannya pangeteman. Jawabannya Romo tadi, KBG, umat KBG atau lingkungan bisa doa di lingkungan lain atau KBG-nya lain. Nah, sementara karena Romo tadi, mohon maaf karena Romo tadi belum jawab, kalau KBG-nya atau lingkungannya, kegiatannya dia tidak aktif, tetapi bisa doa atau doa di KBG lain atau lingkungan lain. Pertanyaannya, apakah KBG atau lingkungan itu bisa mengeluarkan dia dari KBG atau lingkungan yang sementara dia aktif di KBG lain atau lingkungan lain, KBG-nya sendiri dan lingkungannya sendiri tidak aktif? Terima kasih, itu saja. Oke. Ya, ini praktis saja. Kalau orang masuk di satu KBG tidak aktif, sementara di tempat lain dia aktif, boleh dikeluarkan. Ya, masih ada banyak jalan ke Roma, toh. Apalagi di Mataram, itu ikatan KBG-nya lebih karena ikatan emosional daripada teritori. Walaupun aturan resmi gereja untuk masuk di satu KBG itu berdasarkan teritori. Di tempat di mana dia tinggal harus masuk di yang ada di situ. Memang ada plus minusnya. Plusnya dengan ikatan batin dia rasa lebih enjoy masuk di satu KBG. Minusnya kalau seandainya saat yang sama dia masuk di KBG lain dan KBG di situ sedang ada berdoa, maka kamu terjadi lomba doa. Atau kalau ada sakit atau mati, maka dia tunggu datang dari temannya yang tempat lain baru urus kematian, sementara ada Katolik di tetangga rumahnya. Nanti orang bilang apa? Itu maksudnya. Tapi sudahlah, kita ambil jalan tengah saja. Tadi Romo Cece sudah bilang, dan juga saya sudah singgung, perhatikan antara hidup beriman dan hidup menggereja. Doa itu tentang hidup beriman. Di mana saja kamu bisa berdoa. Kemarin saya misa di Labu Api, itu ada berapa lingkungan yang ikut misa itu. Nggak apa-apa, ikut saja, kan mereka rumah dekat-dekat juga.
Sementara yang punya misa itu lingkungan Keluarga Kudus Nazaret, Karang Taruna. Tapi yang ikut tuh berapa macam lingkungan, ikut saja. Tapi kalau tentang hidup menggereja, terikat dengan KBG. Misalnya administrasi paroki, permandian, KOR, APP, pendalaman APP. Nomor 1 terikat dengan KBG dan lingkungan. Semua orang wajib. Tadi kata Romo Cece sudah dengar, toh wajib. Kalau dia tidak mau bergabung, kasih tahu, kau masih bergabung sama kami atau kau pindah ke tempat yang kau pergi doa terus. Kalau kau rasa nyaman di situ, sudahlah kamu ke sana saja, supaya kita coret kau di sini. Apapun hidup menggereja, kamu berurusan dengan KBG di sana. Karena sekarang kan aturannya jelas. Kalau orang mau permandian atau permintaan sakramen, harus melalui KBG dan lingkungan. Jadi begitu. Jadi jangan dulu cepat-cepat dikeluarkan, tanya dulu. Kalau sudah rasa nyaman di sana, ya lebih baik kau daftar di sana saja, biar tidak jadi duri dalam daging di tempat kita, gitu ya. Gitu. Kasihan juga nanti hanya karena begitu mungkin dia murtad lagi dari gereja Katolik. Wah, sementara kita ini menggembalakan jiwa. Ada yang begitu, sambil beri dia pemahaman bahwa kalau bisa bergabung saja dengan KBG dan lingkungan terdekat. Karena kalau kita mengigo dan mati, kita tidak tunggu teman KBG lain datang bangunkan kita dan urus kita. Ada yang dekat-dekat saja, itu pertimbangannya. Cuman ini, gereja Katolik itu kan umatnya egoisnya lebih tinggi daripada kerendahan hatinya. Kita sudah nyaman dengan mereka, Romo, dari dulu kita sudah samaan. Berarti kamu itu tidak layak mengikuti Yesus. Karena Yesus bilang apa? Barang siapa mau mengikuti aku, menyangkal dirinya, memanggul salibnya, mengikuti aku, termasuk kau rasa nyaman dengan dia, silakan kau berteman atau arisan. Tapi kalau hidup gereja, cari saja yang terdekat lah. Coba rendah hati sedikit untuk mengakui bahwa yang terdekat saja. Umat ini kadang-kadang lebih pintar dan lebih hebat. Giliran pastor, mereka bilang, kok pastor ini tidak mau pindah, lama sekali. Tidak mau cepat-cepat, lama sekali. Bapak Ibu, kita itu sudah korbankan, tinggalkan orang tua. Dulu saya sudah nyaman di Sumbawa, harus pindah ke Dompu. Sudah nyaman di Dompu, harus pindah ke negara. Sudah nyaman di negara, harus pindah ke Mataram. Mau dong pindah, tapi umat suruh pindah KBG. Dia ngotot, dia pikir, wah, dia punya nenek moyang punya ini hidup menggereja. Dan memang ini orang Katolik egoisnya sangat tinggi daripada legogonya. Saya tidak tahu untuk apa dia jadi Katolik. Itu lagi-lagi karena apa? Tidak ada roh yang bekerja di dalam dirinya. Kenapa juga? Karena jarang ikut misa juga. Kalau ada roh yang bekerja, pasti kita rendah hati. Ikut. Tadi Pak Kaling bilang, dari mereka ini lingkungan yang tunduk dan taat. Ya, kami sama Romo Cece tidak butuh kamu tunduk di kami. Yang penting kamu taat, ya. Ngapain juga kamu tunduk-tunduk. Yang penting taat. Dan orang Katolik nomor 1 itu taat. Yesus itu mati disalib karena taat. Dan yang hilang dari gereja Katolik itu orang tidak mau taat. KBG sesuai dengan teritori, orang tidak mau taat, mau ikut seleranya dia. Mungkin Bapak Ibu praktisnya begini, kau mau korbankan diri atau perasaan. Misalnya, di samping ini masuk di KBG Cakra. Coba bayangkan, dia tidak mau yang dekat-dekat datang doa dan misa di dekat sini dengan jalan kaki. Tapi dia mau jembrang jauh-jauh ke sana. Kan kau pikirlah, belum tentu kau selamat di jalan. Harus beli minyak lagi. Itu saya tidak, memang butuh katekese kita untuk orang paham itu ya. Coba kau berpikir ekonomi saja. Ke sana, setiap kali ada doa, rosario, kau harus pergi jauh-jauh. Pakai motor, beli minyak, buru-buru pulang kerja. Dan belum tentu kau aman di jalan. Kau tidak mau yang aman-aman, jalan kaki saja sudah sampai. Ini kan cara berpikir manusia konyol. Tapi orang tidak mau mengerti begitu. Mau ingin menang sendiri. Sehingga memang ini baik juga. Semoga di lingkungan lain orang bertanya begini juga. Dan semoga kalau di lingkungan SVT masih ada yang nyeberang-nyeberang begitu. Mulai malam ini bertobat sudah, cari yang dekat-dekat saja. Dan kami sebagai pastor justru mengharapkan bergabung saja ke yang dekat-dekat. Karena itu banyak menguntungkan dari segi ekonominya, kamu irit minyak. Dari segi keselamatannya tidak perlu jalan jauh-jauh.
kamu ada sakit dan mati, tidak tunggu orang dari jauh datang. Ada tetangga di sebelah kau yang lebih dekat, sesama Katolik lagi. Dan yang terakhir, kalau kamu begitu Bapak Ibu, suatu saat kamu doa di jam yang sama, orang akan bilang, ini gereja Katolik atau gereja Protestan ya? Nah, ini PR untuk kita semua. Dan lagi-lagi semoga yang datang pada malam hari ini bisa mendengar penjelasan ini. Dan saya dan Romo Cece dan mengajak orang, mumpung masih masa tobat, bertobat sudah, kembali ke KBG dan lingkungan terdekat. Sekian dan terima kasih. Oke, oh Romo Cece ada tambah lagi nih. Habis ini kita doa makan ya. Langsung Romo Cece doa makan nanti ya. Pokoknya kita omong sampai pagi. Baik. Tadi dikatakan bagaimana kalau orangnya tidak mau aktif di KBG. Itu adalah urusan ketua KBG dan para anggota yang lain untuk mengaktifkan. Ya. Saya dulu pernah ada satu umat minta saya berkat rumahnya, dan dia jauh sekali dari kita, datang berkat saya bilang, malam ini saya berkat rumahmu, tetapi saya tahu bahwa kamu sekarang pindah di KBG yang ada di sini. Jadi lepas dari KBG yang satu. Ya, karena dia berkat rumah baru, dan saya langsung serahkan kepada ketua KBG yang ada di situ. Dan ketua KBG lihat ini ada umat baru, jadi minta supaya mereka pindahkan administrasinya ke sini. Ya, akhirnya ya pindah. Saat berkat rumah baru saya katakan sekaligus pindah administrasinya. Tapi memang karena kita kadang itu lebih pada emosional, ya, hubungan emosional, sehingga kadang mereka katakan, saya sudah pas dengan KBG ini, saya tidak mau pindah lagi. Ya, tapi kalau soal bilang bagaimana kalau dia tidak aktif, itu adalah urusan ketua KBG dan para anggota yang lain. Ya, tetapi ingat, saya ada satu pengalaman, saya bagikan sedikit. Ada satu kali satu keluarga, dia jarang sekali ikut doa bersama. Tiba-tiba dia datang, mereka sambut dengan ini, tumben kau datang. Setelah itu dia menghilang terus sampai tidak datang lagi. Jadi ingat, sambut dengan kata-kata yang hangat, yang penuh kasih, supaya mereka merasa bahwa mereka diterima. Terima kasih. Oke, ya Frater lanjutkan. Ingat ya kata Frater tadi, masih ada banyak pertanyaan, kita akan tampung semua, kumpul di Frater, akan dijawab di podcast dan katekesi edisi berikut. Romo ada permintaan satu lagi Romo. Oh? Terakhir. Ini penting Romo. Oh ya. Baik. Romo, saya tidak nanti butuh jawaban karena ini butuh dipertimbangkan. Apa yang disampaikan oleh Pak Ngateman dan Pak Yos tadi itu di lingkungan kami merupakan suatu hal yang menurut kami itu penting. Jadi perlu penegasan dari gereja, dari Romo. Salah satunya tadi Romo sudah ungkapkan bagaimana keluarga kita di Karang Taruna menyeberang satu lingkungan besar ke Labu Api. Romo layani sana. Secara iman, seperti Romo bilang tadi, berdoa di mana saja boleh. Tetapi hidup menggereja, administrasi itu yang mungkin perlu kita luruskan. Kami di sini sempat beberapa bulan waktu awal tahun ini, sempat saudara kami Yos mengatakan ada umat di KBG 1 yang dimerger ke KBG 2 dan sama KBG 3 tidak pernah aktif. Sempat Pak Yos mengatakan, ya keluarkan saja. Nah tapi kan tidak enak, nah sama-sama gereja Katolik. Nah ini yang menjadi supaya tidak makin tumbuh banyak yang sebenarnya lingkungannya di sini lari ke sana. Nah ini jangan biarkan terus. Jadi perlu ada penegasan dari gereja untuk tidak membiarkan ini. Karena kami
pengurus KBG membutuhkan penegasan supaya umat itu sadar. Tapi kalau dari gereja nanti tidak ada penegasan karena ada ketakutan, oh nanti lari ke gereja gini. Nah ini akan terjadi terus. Jadi kami mohon penegasan dari gereja untuk hal ini. Terima kasih. Oke, nanti tidak perlu dipertimbangkan. Jawab memang. Hasil Sinode 4 sudah menjawab dan Bapak Uskup sudah keluarkan SK tentang teritori. Sudah jelas. Sehingga sebenarnya sudah tegas dari gereja, umat harus tinggal sesuai dengan domisili. Ya, tapi gerejanya yang bukan jadi domba tapi kambing. Sudah tahu aturan itu, masih juga tidak mau. Gitu. Tapi ini tidak bisa kita putuskan sepihak. Itu dari keuskupan sudah keluar jelas SK bahwa KBG dan lingkungan itu per teritori. Tapi kemudian juga orang punya pembanding. Di Denpasar juga seperti kata Romo Cece, walaupun sudah keluar SK itu tetap juga lintas. Ya, nanti mereka itu kan di sana aja bisa, kenapa di sini tidak bisa? Jadi Bapak tidak mudah seperti perasaan kita mengurus perasaan orang ya. Yang paling penting dulu sementara, dia masih mau jadi Katolik, masih mencintai gereja, sudahlah. Kalau dia mau begitu kan sudah saya bilang, kau tanggung resiko saja, beli bensin banyak-banyak, sebelum tentu kau aman di jalan, itu aja. Itu, kalau kita paksa juga nanti, masalahnya tahu saya, Mataram itu sebagian besarnya orang timur, tapi perasaannya tipis sekali. Giliran omong orang mereka tidak pakai perasaan tipis. Omong saja, suka-suka. Tapi giliran mereka punya, kita harus jaga perasaan. Ini juga tidak adil, tapi pelajaran dan PR untuk kita semua ya. Lebih baik kita obati rasa lapar dulu, baru kita obati perasaan umat. Oke, baik. Terima kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Cukup ya untuk malam ini ya. Ya, nanti selebihnya boleh disampaikan via chat ataupun sampaikan ke kami, nanti akan kami rangkum dalam sebuah konten ya. Baik, Romo, Bapak Ibu sudah selesai, kita berdoa makan ya. Ibu-ibu udah siapkan makan dari banyak di situ. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas anugerah persatuan, kebersamaan yang boleh kami alami pada malam hari ini dalam keluarga besar lingkungan Santa Agatha Suete. Kami bersyukur kepadamu karena kami boleh merayakan iman kami melalui perayaan Ekaristi. Kami boleh mendapat banyak hal baru dalam praktek katekesi kontekstual dan juga berbagai hal lainnya yang boleh kami dapatkan malam hari ini. Berkatilah kami dalam semangat kekeluargaan, biarlah kami boleh senantiasa menumbuhkan iman kami, sehingga iman kami boleh senantiasa bertumbuh berkembang dan juga boleh menjadi berkat bagi sesama yang lain. Kini kami hendak mensyukuri segala sesuatu yang dengan santap malam bersama. Berkatilah makanan yang telah tersedia agar menyehatkan jiwa raga kami, dan kami boleh kembali pulih tenaga kami, dan kami boleh bersaksi nyata di tengah masyarakat majemuk. Semua doa ini kami aturkan sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat makan.